Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Terima kasih. Kemudian tadi dengan kita akan langsung dengan mengisi acara dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada peringatan ini akan diisi dengan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Samsuri. Anak-anak sekalian, silakan didengarkan seperti yang sudah dihimbau untuk ditulis supaya kalian memahami isinya. Kepada Ustadz Muhammad Samsuri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Al-ayat. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ramil Kapolsek Panji, Bapak Kadis Dikbud yang diwakili oleh Bapak Kabid Dikdas Situbondo, Komite perwakilan orang tua dari kelas 7 sampai 9, kepala sekolah SMP Negeri 2 Panji, serta Bapak Ibu guru yang berbahagia dan seluruh siswa SMP Negeri 2 Panji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dua kegiatan peresmian telah terlaksana, peresmian gedung dan peresmian penggunaan gedung Masjid Manarul Islam. Yang pertama, tentunya sudah ada nilai ketika peresmian masjid ini ditempatkan dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada perintah sholat 5 waktu yang sangat berhubungan dengan masjid. Apalagi sambutan Bapak Kepala tadi menyebutkan dimulai Muharram, jadi bulan hijrah, yang kalau kita melihat kembali peristiwa hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, itu ketika sampai Madinah yang pertama dibangun juga masjid. Jadi ada satu rangkaian yang luar biasa, tertata dan menarik, sehingga ada optimisme bahwa tidak lama lagi masjid ini akan selesai sampai selatan ini. Tidak lama lagi, insya Allah. Karena kabar gembiranya, apalagi tadi ketua komite sudah dengan berapi-api itu, sepertinya mau ngasih sumbangan lebih.
Ditambah ada Pak yang mewakili Kadisdikbud. Nah, ini kalau mendengar ini ya mudah-mudahan lah Pak ya. Karena kabar gembiranya, jadi pertama kita bahas tentang betapa kabar gembira bangun masjid itu luar biasa. Pada anak-anak bisa dicatat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid dengan niatan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Orang yang membangun masjid bukan karena ingin dipuji, orang yang membangun masjid bukan karena ingin dihormati, tapi membangun masjid betul-betul karena mengharapkan pahala dari Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka balasannya adalah Allah akan menyediakan rumah bagi orang itu nanti di surga. Dan rumah di surga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ya. Rumah di surga itu labinatun min dzahabin wa labinatun min fiddah. Rumah di surga itu bahannya, batu batanya itu dari emas dan perak. Kita tidak bisa membayangkan betapa indah rumah di surga, dan rumah itu dibangun oleh Allah bagi orang-orang yang ketika di dunia membangun masjid. Sampai ada riwayat lain menyebutkan barang siapa yang membangun masjid meskipun sekecil sarang burung. Ini aneh ya. Membangun masjid sekecil sarang burung itu seperti apa? Kecil banget. Tetapi para ahli, para ulama menyebutkan barang siapa terlibat membangun masjid meskipun terlibatnya sangat kecil, dia pun dapat bagian rumah di surga. Jadi kalau ada yang nyumbang tadi disebut sumbangan terbanyak, bahkan meskipun sumbangannya itu cuma 1 biji keramik, itu kan kecil, tetap saja Allah menyediakan balasan yang besar bagi orang-orang yang terlibat dalam pembangunan masjid. Saya sangat setuju dengan pengumuman kepala sekolah, yang nyumbang diterima, yang tidak nyumbang ditunggu. Nah, itu enak itu. Ditunggu untuk sama-sama masuk surga. Bisa kita ditunggu masuk surga, mau gitu ya. Karena dengan berpartisipasi berarti mempersiapkan rumah kita di surga. Itu yang pertama tentang membangun masjid. Jadi meskipun masjid itu belum sempurna, tetapi perluasan masjid juga mendapatkan imbalan yang sama. Khalifah Utsman bin Affan, jadi Masjid Nabawi yang sekarang Bapak dan Ibu yang sudah pernah sampai sana bisa melihat, itu kan kecil. Itu diperlebar pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan ketika memperlebar bangunan itu mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga, yang maknanya terlibat dalam lebaran masjid pun sama nilainya. Artinya mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian berikutnya seperti disampaikan juga oleh yang mewakili Kadisdikbud, setelah itu bagaimana pemanfaatannya. Jadi saya juga sekaligus menyambung pesan dari komite agar anak-anak ini menjadi ahlul masjid. Jadi orang-orang yang suka ke masjid. Rasulullah bersabda tentang 7 golongan, ya bisa dicatat anak-anak. Salah satu di antara 7 golongan yang nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Maksudnya bolak-balik ke masjid. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib, isya ke masjid. Selalu begitu. Dan itu mudah-mudahan menjadi kebiasaan yang dibentuk di Masjid Manarul Islam SMP Negeri 2 Panji. Jadi pelaksanaan ibadah sehari-hari dengan berjamaah diharapkan mencetak anak-anak yang menjadi ahlul masjid, suka ke masjid, suka jika sholat itu berjamaah di masjid, tidak bosan-bosan untuk menghadiri masjid. Jadi
sebagai yang disampaikan tadi, tinggal bagaimana selanjutnya pelaksanaannya. Ya mudah-mudahan pembangunan masjid dan pelaksanaannya bisa membentuk anak-anak yang betul-betul suka datang ke masjid. Tidak hanya di sekolah sholat di masjid, ketika sudah sampai rumah tetap berusaha untuk sholat berjamaah di masjid. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang berbahagia, karena kita sudah sama-sama mengerti bahwa sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi-27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri. Setelah itu, karena berkaitan masjid ini juga sebagai pembentukan akhlak, maka sebenarnya ketika seseorang sudah suka berjamaah di masjid, itu pembentukan akhlak sudah terjadi. Seperti disiplin datang ketika azan, disiplin gerakan yang tidak mendahului imam, disiplin mengatur shaf, disiplin berjabat tangan dan mengucapkan salam ketika ketemu. Sebenarnya itu sudah terbentuk ketika seseorang suka datang ke masjid. Sekali lagi, yang mudah-mudahan khususnya anak-anak SMP Negeri 2 Panji kelas 7, 8, 9 bisa menjadi anak-anak soleh dan solihah yang suka untuk menghadiri masjid-masjid, sehingga kesolihan anak-anak bermanfaat bagi orang tua. Kemudian yang terakhir tentang pahala yang jariah kepada semua, ya, terutama anak-anak yang tadi dananya terkumpul sekitar 15 juta dari wali murid, 60 juta sekian, alumni 70 juta sekian. Sebenarnya seberapapun infak yang kita sampaikan, keterlibatan seseorang bangun masjid itu akan selalu berpahala selama masjid itu dipakai. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, anak-anak, betapa bahagianya ketika nanti bahkan sudah menjadi alumni sekolah sini, sudah menjadi pejabat, sudah menjadi orang sukses tahun sekian, masih mendapatkan pahala karena masjid ini masih dipakai. Jadi selama ada orang sholat di sini, siapapun yang terlibat membangun masjid ini akan ikut mendapatkan pahalanya, meskipun tidak besar yang kita sumbangkan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini ringkas tentang kabar gembira bagi orang-orang yang terlibat membangun masjid, serta harapan kita agar masjid ini bisa segera selesai dan agar bermanfaat khususnya bagi keluarga besar SMP Negeri 2 Panji, umumnya bagi seluruh muslimin, dan agar bisa mencetak anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, berakhlakul karimah, serta suka untuk menghadiri sholat-sholat berjamaah di dalam masjid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.